Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karanggeneng, Bapak Ibu Dewan Guru, serta Bapak Ibu tenaga kependidikan, serta anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang suci ini, dan juga masih diberikan kesempatan untuk masih bisa belajar ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat dan berkah bagi kehidupan kita hari ini dan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai salat itu diwajibkan bagi siapa saja. Yustaratu disarataken, dipun sarataken li wujubis sholati, maring wajibe nglakoni salat. Artinya salat itu diwajibkan kepada, yang pertama adalah al-islamu. Syarat pertama adalah orang Islam. Jadi yang menjadi syarat pertama wajibnya salat adalah karena dia adalah orang Islam. Fala tajibus sholatu 'alal kafiri al-asli. Maka tidak wajib melakukan salat bagi orang-orang kafir yang asli. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan orang kafir tadi apabila sudah masuk Islam, maka baginya tidak diwajibkan mengqadha salatnya. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah al-bulugh. Dia telah sampai kepada usia baligh. Tanda-tandanya apabila seorang laki-laki dia telah mengalami mimpi basah. Bagi perempuan dia telah mengalami menstruasi, maka itu sudah dikatakan baligh. Masing-masing usianya berbeda, karena tiap orang mencapai masa baligh itu berbeda-beda. Fala tajibus sholatu ala sobiyyin wa sobiyatin. Maka tidak wajib melaksanakan sholat bagi anak kecil laki-laki maupun perempuan. Syarat yang ketiga adalah al-aqlu. Orangnya harus berakal. Jadi dalam keadaan akalnya normal, akalnya sehat. Maka fala tajibu 'alal majnuni wal mughma 'alaihi wasaqran. Bagi orang yang gila juga tidak wajib melaksanakan sholat. Bagi orang yang dalam keadaan pingsan juga tidak wajib sholat. Dan yang ketiga, bagi orang yang hilang akalnya karena sebab mabuk. Jadi yang diwajibkan sholat adalah orang yang berakal atau akalnya sedang dalam keadaan normal. Yang wajib sholat yang keempat adalah al-khulusu minal khaidi wan nifasi. Seorang perempuan yang sudah selesai masa haidnya dan masa nifasnya. Jadi orang yang tidak haid dan tidak nifas itu juga wajib sholat. Fala tajibu ala haidin wa nufasaa. Nah, maka tidak wajib bagi orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas. Orang yang sedang haid dan orang nifas itu wala qadha 'alaiha. Ketika dia sudah bersih,
suci, dia juga tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Kewajiban yang kelima adalah kepada siapa? Bulughu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sampainya dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu wajib sholat. Bagaimana dengan orang-orang primitif yang tidak pernah mendengar dakwah Islam? Maka dia juga tidak wajib melaksanakan sholat, karena belum sampai kepada telinganya tentang wajibnya sholat. Yang keenam adalah wujudus sam'i awil basori, adanya pendengaran atau penglihatan tentang wajibnya sholat. Jadi orang-orang yang bisa mendengar dan bisa melihat tentang sholat, maka dia sudah terkena hukumnya untuk wajib melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, berikutnya kita bicarakan mengenai syarat sahnya sholat. Apa saja syarat sahnya sholat? Sesuatu atau perkara yang bisa menjadikan sahnya sholat. Yustaratu li sihhatis sholati, disyaratkan bagi kesahan sholat. Yang pertama adalah taharatul a'dha'i, sucinya anggota badan, minal hadatsil akbari wal asghari, sucinya anggota badan kita dari hadas yang besar maupun hadas yang kecil. Apa yang dimaksud dengan hadas besar dan apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Al-hadatsul akbaru ma yujibul ghusla. Hadas besar itu adalah apa yang kemudian mewajibkan bagi dirinya untuk mandi. Jadi kalau berhadas besar, misalnya setelah berhubungan suami istri, itu maka wajib mandi, itu adalah hadas besar. Wal hadatsul asgharu ma yujibul wudu'a, dan hadas kecil itu hanya diwajibkan untuk berwudu. Contoh misalnya setelah kencing, setelah kentut, nah itu diwajibkan untuk wudu. Jadi itu bedanya. Syarat sah yang kedua adalah taharatul badani, sucinya badan, wathaubi dan pakaian, wal makani dan tempat, minan najasati dari najis. Jadi syarat yang kedua adalah sucinya badan, sucinya pakaian, dan sucinya tempat dari najis. Syarat sah yang ketiga adalah satrul aurat, menutup aurat. Nah, aurat ini kemudian laki-laki dan perempuan berbeda, mana yang harus ditutup. Wa hiya ma bainas surrati war rukbati minar rajuli. Menutup aurat itu kalau bagi laki-laki adalah apa yang diantara pusar, udel sampai ke lutut, itu harus ditutup kalau dalam keadaan sholat. Maka apa yang berat? Ma bainas surrah war rukbah, antara pusar dan lutut itu harus tertutup. Beda lagi dengan perempuan, wa ma'adal wajhi wa ma'adal wajha wal kaffaini minal mar'ati. Dan aurat perempuan yang harus ditutup itu adalah semuanya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi berbeda menutup aurat bagi laki-laki dan bagi perempuan. Syarat sahnya sholat yang keempat adalah dukhulul waqti, masuknya waktu, yaqinan au dhannan, baik itu dalam keadaan yakin atau
baru mengira-ngira ini waktunya sudah masuk waktunya sholat. Contoh misalnya kita jauh dari perkampungan, tidak dengar adzan, tidak membawa jam tangan, tidak tahu arah dan sebagainya, kemudian mengetahui ke atas bahwa matahari telah bergeser ke arah barat, maka dari atas kepala kita bergeser ke arah barat, maka sudah masuklah waktu zuhur. Donan kita perkirakan sudah masuk waktunya zuhur. Kalau yakin jelas bahwa kita sekarang di perkampungan yang dengar adzan, kita bawa jam tangan, itu adalah kita memakai jam tangan yang tahu jam waktunya sholat. Apalagi sekarang ada gadget yang menunjukkan waktu sholat, maka kita secara yakin tahu masuknya waktu sholat. Yang kelima, syarat sahnya sholat adalah istiqbalul kiblati, yakni menghadap kiblat. Sudah jelas ya, sholat itu menghadap kiblat. Yang ketujuh, yang keenam adalah ma'rifatu kaifiyatis sholat, tahu bagaimana tata caranya sholat. Itu mulai dari keterangan yang pertama bahwa sholat itu adalah hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisara'itun mahsusah. Bisara'itun mahsusah. Jadi sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah syarat sahnya sholat. Sucinya badan dari hadas besar dan kecil. Yang kedua adalah sucinya badan, bersihnya pakaian, bersihnya tempat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat masuknya waktu. Yang kelima menghadap kiblat. Dan yang keenam adalah mengerti tata cara sholat. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, berikutnya kita berbicara tentang rukun-rukun di dalam sholat. Rukun itu sesuatu yang wajib ada di dalam sholat. Wa arkanus sholati lan utawi piro-piro rukune sholat iku salasata asara rukunan. Salasata asara ono 13 apane rukunan rukune. Jadi rukun dalam sholat itu ada 13 menurut kitab ini. Yang pertama adalah an-niyat. Maka sholat itu yang pertama adalah niat. Fatanwi biqalbika an tusalli fardhu dhuhri au fardhu asri masalan. Jadi maka niatkan di dalam hatimu bahwa kamu niat sholat apa? Niat sholat fardhu duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Maka niat itu adalah menjadi rukun yang pertama. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi takbir. Wahia an taqula Allahu Akbar. Sambil membaca Allahu Akbar, takbir itu adalah merupakan takbiratul ihram. Itu merupakan rukun dari sholat. Nomor 3, al-qiyamu ma'al qudrati fi sholatil fardhi. Yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Amma man ajaza 'anil qiyami shalla qa'idan. Apabila seseorang itu tidak mampu dengan berdiri, maka harus dengan duduk. Fa'in ajaza 'anil qu'udi shalla muttaji'an. Apabila tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan posisi miring. Fa'in ajaza shalla mustalqiyan. Apabila masih tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan terlentang. Apabila masih dilanjutkan lagi dalam keterangannya, apabila tidak mampu sholat dengan terlentang, maka sholatlah dengan
gerakan mata. Apabila tidak mampu dengan gerakan mata, maka sholatlah dengan hatinya, menggerakkan hatinya mulai niat sampai melaksanakan sholat itu dengan hatinya. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat. Maka semampu mungkin semua orang melaksanakan sholat dengan kemampuannya masing-masing. Yang keempat adalah qiraatul Fatihah fi kulli raka'atin, membaca Fatihah di setiap rakaat. Nomor 5 adalah ar-ruku'u ma'at tuma'ninati fihi. Yang kelima adalah ruku' dengan tumak-ninah. Apa sih tumak-ninah itu? Tumak-ninah itu adalah wa ya sukunun baina harakatain. Tumak-ninah itu adalah berhenti, diam di antara dua gerakan. Jadi tidak langsung culak-culik gitu ya. Jadi habis ruku' membaca doa dulu yang dianjurkan buat kita. Misalnya dalam keadaan ruku', subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu berhenti di satu rukun, kemudian melaksanakan yang lain. Yang keenam adalah al-i'tidalu ma'at tuma'ninati fihi. Rukun yang keenam adalah i'tidal atau bangun dari rukuk beserta tumak-ninah. Yang ketujuh adalah as-sujudu marratain, sujud 2 kali ma'at tumak-ninati fihi ma. Jadi sujud pun dengan sujud 2 kali itu dengan tumak-ninah. Rukun yang ke-8 adalah al-julusu bainas sajdataini ma'at tuma'ninati fihi, duduk di antara 2 sujud beserta tumak-ninah. Jadi duduk di antara 2 sujud pun tetap harus dengan tumak-ninah. Rukun yang ke-9 adalah al-julusul akhir, adalah duduk yang terakhir. Duduk yang akhir ini adalah duduk pada tasyahud akhir. Ini merupakan rukun dari sholat. Rukun yang ke-10 adalah at-tasyahudu fihi, membaca tasyahud di dalam al-julusul akhir. Jadi di dalam duduk yang terakhir itu membaca tasyahud, itu merupakan rukun yang ke-10. Bacaannya wa aqalluhu at-tahiyyatu lillah, sedikitnya membaca at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sempurnanya ada yang melaksanakan doa ini juga, membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun yang ke-11 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud akhir. Sedikitnya adalah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ada juga yang membaca secara sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan sholawat yang sempurna di dalam atau setelah membaca tasyahud akhir. Rukun yang ke-12 adalah
At-taslimatul ula, salam yang pertama. Assalamualaikum, yang pertama yang menoleh ke kanan itu adalah merupakan rukunnya sholat. Sedikitnya mengucapkan kata assalamualaikum, dan sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah. 2 kali assalamualaikum warahmatullah, yang pertama yang ke kanan, wasimalan yang dan ke kiri. Tapi yang menjadi rukun adalah salam yang pertama, yakni yang ke kanan. Rukun yang ke-13 adalah tartibul arkan kama dzakarna. Tertib rukun-rukun yang tadi disebutkan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Itu adalah keterangan kita pada kesempatan hari ini berkaitan dengan sholat diwajibkan kepada siapa, kemudian syarat sahnya sholat, dan yang ketiga adalah rukun-rukun di dalam sholat. Semoga kita bisa menjalankan ibadah sholat ini dengan sebaik-baiknya dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.